Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik ya anak-anak, kali ini kita akan membahas materi bab kedua, yaitu teks eksposisi. Silahkan kalian simak baik-baik PowerPoint yang ada di layar. Kita akan membahasnya bersama-sama. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Kemudian kita akan membahas identifikasi teks eksposisi, selanjutnya pengembangan isi teks eksposisi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Nah, kita masuk ke dalam bahasan pertama, yaitu definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Ya. Apa sih eksposisi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut Goris Kerap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Kemudian yang kedua, gaya penulisannya informatif. Yang ketiga adalah teks memuat fakta. Ya, itu mengenai pembahasan definisi teks eksposisi. Nah, kita lihat di layar. Di sini ada eksposisi, definisi, kemudian analisis, identifikasi, klasifikasi. Ini perbandingan atau pertentangan, ya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam identifikasi teks eksposisi. Nah, identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Ada fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara penyampaian paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Sedangkan menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Itu perbedaan antara fakta dan opini. Kita masuk ke dalam pengembangan isi teks eksposisi. Di sini ada tesis, ya. Ketika menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda, kalian harus melengkapi teks, tesis, dan argumen. Di sini ada tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dan suatu teks eksposisi. Nah, gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Kemudian, cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dan teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Yang keempat, kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi yaitu ada 3. Yang pertama adalah tesis, kemudian argumentasi, selanjutnya penegasan ulang. Kalian bisa lihat di buku Bahasa Indonesia yang kemarin Ibu bagikan.
Nah, kita lanjut ke dalam kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi mencakup verba, afiksasi, adjektiva, istilah, konjungsi, pronomina. Nah, kalian bisa lihat juga di dalam buku Bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke dalam penyusunan teks eksposisi. Yang pertama adalah penyuntingan teks eksposisi, kemudian langkah penyusunan teks eksposisi. Langkahnya adalah menentukan topik, kemudian menentukan tujuan penulisan, selanjutnya membuat kerangka teks, kemudian mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, terakhir adalah menuliskan teks eksposisi secara padu. Apa yang dimaksud dengan penyuntingan? Penyuntingan adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Demikian ya pembahasan hari ini, yaitu mengenai teks eksposisi. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut di dalam buku Bahasa Indonesia yang kemarin Ibu kirim. Untuk tugas selanjutnya nanti Ibu informasikan kembali di dalam grup. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.